Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Dede Pipi. Saya menggunakan baju adat Sulawesi. Nama saya Maslia Siregar. Ini adat dari Batak Mandai, Samosir. Siap. Halo, saya dari Jawa. Wes. Tari Kademangan, anjay. Siap. Padang, kenalkan Nabi Santo. Salam komus Rebeu. Hari ini saya memakai pakaian adat dari Kalimantan, ya. Hayu! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan di sini sangat berbeda, auranya sangat luar biasa, sehingga saya berbicara di sini sampai ada suatu putaran yang sangat hebat. Ya, apa yang rekan-rekan kerjakan apa yang rekan-rekan cintai. Ya, paham maksudnya? Berarti kalau sudah mereka, ya, baik dari bapak jadi asal coklat, tetapi ketika kita sudah mencintai pekerjaan kita, melakukan apapun juga tidak akan melakukannya. Betul? Ya. Nah, dengan hal ini coklat dapat rekan-rekan. Ya. Bahkan cintailah pekerjaanmu, maka pekerjaanmu akan balik mencintaimu, dan cintailah kehidupanmu, maka kehidupan akan balik mencintaimu. Dan untuk mengefisiensikan waktu, kita masuk saja kepada acara inti, ya, pemateri yang akan menyampaikan pemateri yang pertama, yaitu adalah disampaikan oleh Ibu Dede Pipi. Kepadanya dipersilakan. Jadi, atletis. Oke, next. Selanjutnya ada Timus. Timus itu berada di mana? Ya, berada di Dalada. Ada Timus, itu ya. Kelenjar ini merupakan kelenjar
pasti mana ya? Kepalanya berarti diolah. Ada respon dulu diolah. Nanti keluar apa perintah dua huruf dia. Nah, itu pun berlaku di aspek dulu. Terima kasih sama MC yang luar biasa hadiah. Juga terima kasih kepada para The Master ya, calon The Master yang memakai baju adatnya. Tepuk tangan buat beliau. Oke bulan itu kesininya itu katanya tadi Janari, terus mau di mall, mau goreng pencong, yang mau karaoke, kalau di bawah. Bajar ganti sekalian piknik sih. Ayo dibuka ke nih pun. Pakai bulan. Ini teh dari aja. DN ya. Oke, mana DN? 1440 setengah. Bisa setengah juga kene. Mana pakai bulan manunggal? Dua setengah terus benar lagi terus pan atuh bener siapa lagi Rangga Wulu 8.400 alhamdulillah kecapai deh ya itu berarti lamun sagala hayang tegak, lamun awak hayang tegak, tulangna kudu kuat tuh. Lamun sagala hayang tegak, koordinasina kudu dae. Sagoblok-gobloknya jelema nu koordinasi berhasil, sagoblok-goblokna. Sapinter-pinterna jelema nu tara koordinasi tinggal tapak. Jiem apa jiem kaki jiem tangan jiem kepala beres, tadi oke beres. Tapi kaki wari, lu maju, Timimiti belut buluan orang di topi Timimiti belut buluan ketika orang pakai baju adat, Kemudian sambil andes ya. Tukang katalan mau sambil. Aku presor sambil katalan. Kupungtur, nggak nyecepkan. Oh manusok, eta manusok tanur. Terus bisa rek naon ka Sukabumi. Rek naon bisa rek naon ka GMM. Ada kitu-kitu kene, lu ngomong dari si Ogi-Ogi kene. Datang ke Sukabumi, ini na YouTube ge aya. Aku pulang kana baraka. Buyah dina YouTube ge aya, ka dieu teh peda we di Mangyan. Gitu ka dieu teh sugan we cenah nang sembako. Di budak kuliah opat dengan kujian. Setor imah kujian, setor mobil kujian, dahar kujian, segala rupa kujian. Orang ready soal koordinasi. Dan jika waktu mau jalin-jalin ya. Jika kanyut lu jika kanyut lu kena lawanan nah makanya kanyut pakai pula kayak bahu-bahu mana tadi itu banget Kukuna ayah, kena titik linti, nah titik sebelah, titik 17, sebelah kagak aura, saminggu beres. Nama kayak kudu koordinasi. Kabayang kulit didinya, daging didinya, benget didinya, segala rupa didinya, kekanyut-kanyut didinya. Dan lain makhluk hidup lain. Ya, lain makhluk hidup.
ubur-ubur oge aya tulangan. Nah, iya pentingna koordinasi. Jadi lamun segala rupa hayang dina JM nangtung, impiana nangtung, jaringana nangtung, kawe nangtung, ulang ngahilangkeun koordinasi. Dan boya sa goblok-goblok dan jero manusia koordinasi mau angka sasarnya rampah. Lah pangati teh goblok atuh. Ada. Abi mah goblok. Lamun ranking di sekolah ilmu 8. Memang kedua tapi kita deui. Abi mah di dalam bercinta pun aku kalah. Eta rekan-rekan goblok. Abi mah diajar titik pulang. Dapat jadi wae titik aja titik tak. Tapi kan kagak semusingan bu ya. Aku sabar nawe. Tapi ku minum koordinasi banget. Aing jaringan ribuan. Namun generasi yang aing mah karena eureun koordinasi. Dikala suka atau duka, ya mah dikala suka we koordinasi teh hari aya nyamper. Hari kablak duit, hari boga kabogo di KMM. Ini pangkurana, api-api sasapu. Dokter Anu masalah kayak suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya atas rancang bangun dan kepastian dari Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama kembali. Di sini kita kebetulan bukan ya, nggak ada yang kebetulan, semuanya atas rancang bangun dan kepastian dari Allah bahwa kita mempunyai semangat yang sama. Kita mau berubah, kita mau lebih baik lagi, benar nggak? Hari kemarin itu adalah cerminan, benar nggak? Hari ini harus kita selesaikan dan hari esok serta seterusnya harus kita menangkan itu rekan-rekan. Oke rekan-rekan sekalian, saya ingin mengambil dulu sebuah tema ya. Oh, orang-orang yang di sini itu disebut juga temanya itu wani rekan-rekan sekalian. Wani. Wani ya, ada yang tahu wani? Berani, ya berani. Hanya orang-orang yang berani yang bisa dalam satu naungan. Oke rekan-rekan sekalian. Sekali lagi tidak ada yang kebetulan kita di sini. Atas latar belakang apapun, kata timah yang ucap undang 11. Ayo nuneangan morehan lah duit, ayo. Tak ada di tempat ini, di tempat yang lain. Ayo nu pasrah Abdullah. Ayo nu teu satu tujuan. Ayo nu mikir 10 kali. Di luaran sana. Di sini mah enggak ada ya. Benar enggak rekan-rekan sekalian? Berarti orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang wani. Katakan tadi, sir budi cipta rasa, sir rasa papan raga. Kan gitu ya. Jadi setiap orang itu sama, dikodarkannya sama, benar nggak? Bahwa setiap orang itu menjadi pemenang. Semua orang harus jadi pemenang. Nah, jika mempunyai apa tadi? Semangat, gairah. Oke, rekan-rekan sekalian. Tadi di kelompok membahas mengenai apa? Endokrinnya. Sistem endokrin. Tadi di kelompok ini. Sistem endokrin itu disebut juga sistem hormonal, rekan-rekan sekalian. Jadi yang disebut dengan sistem hormonal itu adalah satu sistem di mana fungsinya itu adalah sebagai penghubung dan pembangkit. Penghubung antar organ ke otak, kemudian dari otak ke organ, kemudian mengeluarkan satu zat yang namanya hormon. Dan itu fungsinya penghubung dan pembangkit itulah hormon namanya.
Oke ya. Oke, berbicara hormon itu tadi ngebahas mengenai hormon. Apa yang membuat manusia itu bisa semangat? Itulah hormonal, rekan-rekan sekalian ya. Sehingga sistem hormon itu kan dibagi, benar nggak? Dibagi dari mulai sistem limbik ya. Ada yang menyebutnya pituitari. Ada juga yang disebutnya hipotalamus. Jadi kalau Anda mau tahu otak, coba seperti itu. Oke, otak itu seperti itu. Ya, otak ini seperti itu. Ada otak kiri, ada otak kanan. Ya, dua begitu. Oke, itu otak. Oke, berarti sistem yang pertama di dalam endokrin itu adalah limbik ya. Sistem otak, hormon otak. Yang kedua itu apa? Oke. Sistem otak itu rekan-rekan sekalian fungsinya adalah mengkoordinir seluruhnya, yang memantik semua hormon ataupun organ di dalam tubuh ini itu adalah otak. Kan kita udah tahu ya bahwa tubuh manusia itu dibagi terhadap 5 bagian ya. Oke, bagian terkecil dari tubuh ini adalah sel. Sel itu dibagi terhadap 5 bagian. Yang pertama, 96% sel itu ada di otak. 1% sel itu ada di darah. Apa otak 65% tapi kan segede angka peranginan apa? Tahaminang mah incleng hiji-hiji. Lamun misalkan aya timbul. Nah, sel teh kawas timbul di otak kok gitu di perut. Nah, jadi siga leutik gitu. Bisa paham ya rekan-rekan sekalian ya? Diperutkeun gitu na otak. Makanya 96% bahwa sel di dalam tubuh itu adanya di otak. 1%-nya ada di darah. 1%-nya itu ada di otot. 1%-nya ada di tulang. 1%-nya ada di kulit. Oke, 96%-nya ada di otak. Itu secara budaya, secara pasti alamnya. Itu secara organnya. Berarti tubuh kita itu semuanya, rekan-rekan sekalian, sangat tergantung kepada otak. Jantung bocor bisa diibarat bisa diibarat atau bahkan jantung itu bisa diganti, rekan-rekan sekalian. Tapi kebayang otak kecoplok nggak bisa. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Oke, 96% itu adanya di otak. Oke, itu berarti rekan-rekan sekalian sistem hormonal yang ada di otak ini menguasai 96% dari pergerakan tubuh manusia. Oke, rada kepuiran enggak? Yang kedua rekan-rekan sekalian, sistem hormonal itu atau endokrin itu adanya di mana? Lamun laki-laki mah gampang, aya gondok laki. Ada gondok laki sebelah atasnya disebut tiroid dan itu ya. Yang sebelah bawahnya disebut paratiroid. Makanya rekan-rekan sekalian, ayo anu sok baru ya, disebut gondok beracun itu gangguan dari tiroid dan paratiroid. Oke, tiroid disebut juga gudang garam. Gudang garam ya. Jadi gudang uyah rekan-rekan sekalian. Oke. Kemudian yang kedua itu paratiroid. Paratiroid itu disebut juga gudang kalsium. Oke, sistem endokrin yang keempat adalah dari timus. Timus itu adanya di tengah-tengah dada ya rekan-rekan sekalian ya. Yang mengatur gerakan jantung, yang mengatur relaksasi dada dan melikat, dan mengatur juga relaksasi organ dalam. Oke, adanya di mana? Di tengah-tengah dada. Lamun lalaki mah gampang, puting susu di tengah-tengah. Nah itu laki-laki, bagi perempuan ideal. Jadi relatif bisa di mana-mana. Oke, ya kalau laki-laki mah puting susu di tengah-tengah, puting susu kayak kelenjar timus. Namun perempuan beda-beda pasangan. Oke ya rekan-rekan sekalian. Itu.
biasa. Oke, Timus ya, berarti ini fungsinya itu adalah relaksan. Makanya rekan-rekan sekalian jangan aneh sok lobang-lobang terfungsi. Pakai busa dada coba. Kebayang nggak? Ada satu saraf parasimpatis atau saraf di otak yang menyuruh tangan ini supaya apa? Memfungsikan organ timus ini supaya apa? Supaya ketegangan itu menurun atau reda. Tanpa disadari kan? Sok dulu dada. Nah kan gitu ya. Banyak yang seperti ini kan? Padahal itu adalah kerja dari otomatis otak supaya orang tersebut itu jauh lebih tenang. Oke, yang selanjutnya. Kelenjar yang selanjutnya apa? Kelenjar pankreas. Pankreas menghasilkan insulin, zat pahit, rekan-rekan sekalian. Zat pahit di dalam tubuh. Oke, selanjutnya ada kelenjar adrenal. Fungsinya itu adalah adrenalin, mengeluarkan adrenalin. Sehingga rekan-rekan sekalian, kalau adrenalin itu keluar, nah itu fungsinya ya, pelumas jantung, rekan-rekan sekalian. Kemudian yang selanjutnya itu apa? Kelenjar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi ya. Kelenjar reproduksi. Upami di pamaget tahu. Kalau di laki-laki apa? Di laki-laki apa? Testis. Kalau alias sikika. Tisikia. Kalau di perempuan berarti ovarium dan menghasilkan Oke, rekan-rekan sekalian, ini satu perlambang enggak? Satu perlambang bahwa manusia itu akan punya keberanian atau punya gairah jika seperti apa gitu loh rekan-rekan sekalian. Yang pertama nih, manusia itu akan mempunyai keberanian jika berbicara limbik adalah berbicara yang mengkoordinir. Berarti berbicara limbik adalah berbicara yang mempunyai tanggung jawab. Oke, tadi kita sambungkan dengan arah, benar gak? Bahwa yang membedakan keberhasilan manusia itu adalah sirnya, adalah gairahnya, benar gak? Dan kalau gairah mah terjadi, pasien, ayo terus diproses ke pasien. Diprotes, di pasien komplain, pasien kebayar produk kayak yang dibalikin di duitnya. Ada yang itu? Sudah dulu rekan-rekan sekalian. Ada nggak yang seperti itu pernah? Tapi coba rekan-rekan sekalian kilas balik lagi ke belakang. Kenapa pasien atau PJL atau apapun itu menyuruh mengembalikan lagi uangnya ke kita? Benar? Kenapa? Dager kerung gaweanana. Kita mengerjakan hal tersebut kecap bintang 11. Kemana-mana deh. Kebayang rekan-rekan sekalian, dager sumbangan perkara anu protes. Ada tuh dokter sumbangan anu protes coba. Nah, ada di dalam perjalanan sejarah apapun juga. Orang yang semangat hampir tidak. Tapi lamun terboga masalah, keruwe anu masalah eta gitu. Dia segala pakai protes, nepikeun keadaan teh karasa menang. Bisa dipahami enggak rekan-rekan sekalian? Berarti tanggung jawab ya, seseorang itu bakal punya yang namanya sip itu ketika seseorang itu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab, kelihatan tanggung jawab nggak rekan-rekan sekalian? Tanggung jawab, bilang kudu wah gitu. Nyeri wah gitu. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Ada nggak yang di sini orang-orang yang di sini nggak mempunyai sakit hati? Saya yakin itu tiang listrik kalau mau gitu.
Lamun can pernah, jika rekan-rekan sekalian belum pernah merasakan yang namanya sakit hati, saya pertanyakan Anda bukan manusia. Saya pernah sakit hati, berarti Anda harus tanggung jawab dengan sakit hati itu. Karena begini rekan-rekan sekalian, Anda diam ada risiko nggak? Anda bergerak ada risiko. Beda sih. Orang tersedih cici, jeung orang tergerak, orang tersedih cici, jeung sedih gerak. Sarua teh risiko. Eta orang tersedih cici, udah bagaimana mana nggak sedih dia? Pernah nggak orang yang sedih diam itu sedihnya berkurang? Benar nggak? Yang pertama berarti kita tanggung jawab terhadap diri kita sendiri ya. Clear rekan-rekan sekalian. Yang kedua nih, tiroid seperti halnya orang-orang yang mempunyai sir itu adalah orang-orang yang mempunyai seperti halnya tiroid gudang garam. Fungsi dari gudang garam, fungsi dari gabut adalah untuk menumbuhkan keberanian pada manusia. Keberanian. Jadi kalau ada orang yang kurang berani menghadapi kenyataan hidup, tak itu disebut jelma keguyahan. Pernah nggak dengar rekan-rekan sekalian? Pernah siapa keguyahan? Pernah nggak dengar seperti itu? Berarti orang tersebut tidak mempunyai keberanian. Oke, berarti rekan-rekan sekalian, sir itu bisa ditumbuhkan lagi dari sebuah keberanian. Berani mengambil resiko. Anda diam, ada resikonya nggak? Anda bergerak, ada resikonya nggak? Oke, pilih dua-duanya ada resiko, mending mana? Mending bergerak, rekan-rekan saya paling kita orang pernah gak? Yang selanjutnya, rekan-rekan sekalian, para tiroid ini juga kalsium. Apa yang membuat seseorang itu punya sir? Seperti hanya kalsium atau perangkat. Berarti kalsium itu sama dengan koordinasi. Oke, rekan-rekan sekalian. Yang selanjutnya rekan-rekan sekalian, seseorang itu akan punya sir jika manusia itu seperti halnya timus, relaksan, bisa membuat dirinya tenang. Karena rekan-rekan sekalian, tenang dan tidak tenang itu bukan urusan orang lain. Nikmat dan tidak nikmat itu bukan urusan orang lain. Benar nggak? Sekarang gini, tenang, cek batur tenang, cek hati orang bisa tenang tuh. Cek batur wani, cek orang bisa wani tuh. Berarti ketenangan dan keberanian itu hanya ada di diri sendiri. Obatnya hanya di diri sendiri. Allah tidak akan pernah merubah satu kaum sebelum dirinya tersebut merubah apa yang ada pada dirinya. Berarti Allah hanya memastikan siapapun orang yang memilih dan menggerakkannya, itulah yang dia pastikan. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Oke, berarti di sini sama dengan berbicara masalah keikhlasan rekan-rekan sekalian. Yang selanjutnya rekan-rekan sekalian. Apa yang membuat seseorang punya sir atau semangat? Insulin. Apa itu insulin? Rasa pahit, benar? Perlu dipahami rekan-rekan sekalian, setiap orang yang ada di sini pernah merasakan kepahitan itu, benar? Oke, tapi pahami rekan-rekan sekalian, seperti halnya sel. Setiap hari manusia itu apoptosis, berganti selnya, benar nggak? Berganti selnya setiap hari kecuali dua organ. Yang pertama organ jantung dan yang kedua organ otak, itu tidak berganti setiap hari. Tapi seluruh organ di dalam tubuh ini setiap hari itu berganti. Jadi misal Aang sekarang bukan Aang yang besok. Pada waktu jam 11 malam, jam 23 sampai dengan jam 03 terjadi apoptosis. Apa itu apoptosis? Apoptosis itu adalah peleburan sel yang disebut katabolisme.
Dan yang kedua anabolisme. Katabolisme itu adalah peleburan sel berarti total. Setelah peleburan sel baru ada anabolisme. Rekan-rekan sekalian, setiap hari manusia itu akan yang namanya menjalani apoptosis. Ingat rekan-rekan sekalian, tidak akan pernah terjadi apoptosis jika sel di dalam tubuh kita, rekan-rekan sekalian, itu tidak berganti. Tetapi rekan-rekan sekalian, sel ini akan berganti selnya itu jika ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Nutrisi yang masuk ke dalam sel ini tidak akan pernah sampai kepada inti sel jika tidak dilapisi oleh yang namanya insulin. Jika sari-sari makanan ini dilapis oleh insulin, baru tersebut sari-sari makanan tersebut bisa tembus ke inti sel dan kemudian inti sel ini melebur diri. Jadi rekan-rekan sekalian, begitu dalam kehidupan kita tidak akan pernah menjadi manusia yang baru yang lebih baik lagi jika kita belum pernah atau tidak pernah dihantarkan oleh kepahitan hidup. Jadi kepahitan hidup itu rekan-rekan sekalian adalah penghantar dari rekan-rekan sekalian menuju kepada sel yang baru. Berarti rekan-rekan sekalian, jika Anda merasakan sakit hati normal atau enggak? Normal. Jika tidak merasakan rasa sakit itu berarti tidak normal. Oke, ya. Begitu dengan hidup, makanya berbahagialah rekan-rekan sekalian yang merasakan sakit hati, karena hal tersebut akan menghantarkan Anda pada sebuah kebesaran hidup. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang selanjutnya rasa pahit ya. Jadi fungsi rasa pahit ini akan membuat juga Anda itu gairah, tapi lupa. Anu rasa pahitnya jadi malah menjijis. Pasaan tadi nantian gitu. Tepukan duit gitu. Benar kan seperti itu. Ada dua nih hasilnya tetap rekan-rekan sekalian. Yang selanjutnya adrenal. Adrenal itu sama dengan adrenalin itu adalah zat pelumas jantung. Jadi rekan-rekan sekalian, ada penggerak. Seseorang itu akan menjadi semangat jika seseorang itu mempunyai penggerak. Dan yang terakhir rekan-rekan sekalian, berbicara reproduksi. Jadi lamun misalkan seseorang itu bisa semangat, namun orang tersebut apa namanya itu? Bereproduksi alias beger, saudara. Hati-hati, tanda kutip beger. Bisa menjadi khusus aliran sesat. Gitu. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Ada gairah rekan-rekan sekalian. Ya, jika ada gairah rekan-rekan sekalian, kebayang dengan arawet moral. Bisa gairah itu ditumbuhkan oleh pasangan hidup kita, oleh pacar kita, bisa pacar yang belum nikah, berarti benar nggak? Bisa oleh teman hidup rekan-rekan sekalian ya. Jadi berbicara berbicara gairah ini bisa ditumbuhkan oleh pasangan hidup ataupun yang lainnya. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Oke ya. Oke, kebayang rekan-rekan sekalian, namun misalkan laki, namun enak disuruh gairah, nggak kebayang kalau sama waktu itu. Parkinson Dayan begitu ayam sopok Pinocchio gitu. Itu tergolong stroke rekan-rekan sekalian. Tapi pencetus utamanya adalah karena reproduksinya itu kurang aktif. Jadi pahami ya. Oke, awas pengertian ini rekan-rekan sekalian. Jangan salah arti. Bisa kita menumbuhkan dengan pasangan hidup, benar nggak? Bisa juga orang-orang yang belum berumah tangga itu bisa dengan pasangannya. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Inilah gairah yang membuat seseorang itu bisa bertahan. Begitu dengan perempuan. Sok goreng adat sebulan sekali dengan cedek-cedek. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian, karena pundi-pundi yang namanya tadi itu sel ovum itu
bergerak-gerak di dalam ovarium rekan-rekan sekalian. Sehingga ketika bergerak-gerak di ovarium itu akan meningkatkan folikel stimulatif hormon. Sehingga ketika folikel stimulatif apa yang terjadi, tekanan di kepala itu meningkat. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Sok ogo, sok cap bintang 11, siapapun itu. Kalau perempuan ya benar nggak? Benar Bu Bidan nih Bu Bidan. Sok beda gorengannya mah. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Itu bisa ada jika diangkat dilain sama pasangannya benar. Biasa. Oke, balik lagi rekan-rekan sekalian. Jadi berbicara gairah nih, penyebab gairah itu apa? Silakan. Dan tidak akan pernah ada yang sama, benar nggak? Anda bisa mungkin, Anda mempunyai semangat. Anda mungkin karena Anda mempunyai keberanian. Orang-orang koleris, cado itu bisa kalau gitu Mas Ali. Nah itu karena keberanian orang koleris, benar nggak? Ada orang yang bisa misalkan kemudian dia belum bisa, tapi karena orang koleris, dia bakal bisa gitu. Nah itu orang-orang yang kelenjar tiroidnya kuat. Yang selanjutnya rekan-rekan sekalian, ada orang yang mempunyai sirnya itu dari koordinasi, benar? Ada orang juga yang ilas, rimas. Oke, yang selanjutnya ada rasa pahit. Karena rasa pahit dia punya sir. Kemudian juga karena penggerak dia. Kemudian juga karena bukan mungkin di sini bagus dulu. Gairah kali ya. Apa cinta? Mencintai sesuatu. Rekan-rekan sekalian, ingat bukan hanya yang namanya apa? Bukan hanya yang namanya perempuan saja, cinta. Rekan-rekan sekalian, mencintai sesuatu. Oke. Ini berarti kita harus tahu dulu nih yang menyebabkan kita punya gairah apa. Yang selanjutnya rekan-rekan sekalian, dari pengertian wani. Wani itu yang gimana sih? Yang pertama yang disebut wani itu adalah weruh anu rek dilakukeun. Tahu apa yang mau dilakukan. Jadi mengetahui apa yang akan dia lakukan. Kunaon saya bertahan di sini. Kebayang rekan-rekan sekalian, Anda di sini yang lama cung, yang sudah setahun 3M, cung, sedikit ya. Cung yang setahun, sudah setahun. Ada yang baru sebulan. Ada yang baru 2 minggu. Banyak sekali rekan-rekan sekalian. Tapi kebanyakan yang sudah lama. Kenapa Anda bertahan gitu? Kenapa Anda bertahan? Punya harapan, benar nggak? Tahu apa yang harus dilakukan. Berarti nu disebut wanita nyaho lawan anu kudu dilakukan. Berarti kan gitu. Oke, yang kedua rekan-rekan sekalian, naon sih nu disebut wanita? Nu disebut wanita amanah. Bisa dipercaya ya. Kemudian yang ketiganya rekan-rekan sekalian, anu disebut kawani itu disebut wanita lain wongkeun kemampuan diri. Lembongkeun kemampuan diri. Banyak yang bingung di GM rekan-rekan sekalian. Karena saya mah daftarnya jadi terapi. Memang perlu jadi terapis aja. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Kan berarti saya mau Korea sedang melakukan aplikasi. Anda ke GM mau apa gitu? Anda ingin jadi reseller, lakukan. Anda ingin merekrut jaringan, lakukan. Benar nggak? Saya mau Korea, saya mau main online. Anda pintar online, lakukan. Apa yang membuat Anda bisa mampu di GM ini, lakukan begitu. Jangan terlalu terpaku pada sesuatu yang membuat Anda bisa tumbuh berkembang di GM ini apa? Bisa dipahami nggak rekan-rekan sekalian? Jangan pernah kaku, karena GM itu bukan untuk hal-hal yang kaku. Bisa dipahami ya? Oke, selama tidak berdosa lakukan rekan-rekan sekalian apapun itu. Arek jualan ayam, cara misalkan di GM bisa tuh, bisa ngomong. Arek jualan daging bisa, rekan-rekan bisa tuh.
Bisa coba. Di GM kan banyak orangnya, benar nggak? Coba ya rekan-rekan sekalian. Tapi kenapa kebanyakan GM itu adalah menjadi seorang terapis? Karena hal rekan-rekan sekalian, etika itu asalnya adalah memanusiakan manusia. Oke, rekan-rekan, kenapa harus memanusiakan manusia? Begini rekan-rekan sekalian, orang yang akan kebahagiaan hidup itu adalah orang yang mengetahui jalannya budaya. Orang yang mengetahui jalannya budaya pasti akan tahu dan selalu ada solusi di dalam hidupnya. Oke, orang yang tahu budaya adalah orang yang mengetahui kerja dari alam semesta. Itu. Yang selanjutnya, alam semesta itu ada miniatur alam semesta. Apa miniatur alam semesta? Miniatur alam semesta adalah tubuh manusia. Sementara kita itu belajar untuk mengetahui dan memahami tubuh manusia. Orang yang mengenal tubuhnya selalu dekat dengan Sang Maha Penciptanya. Itulah kita rekan-rekan sekalian ya. Oke, yang selanjutnya rekan-rekan sekalian, wani. Nah, yang selanjutnya adalah orang yang wali itu adalah orang yang iman dikaharepkeun. Iman dikaharepkeun. Maksudnya iman itu apa? Bukan hanya percaya rekan-rekan sekalian, karena iman itu aklun bil qalbi, iqrarun bil lisani, wa amalun bil arkan. Iman itu adalah gelora hati. Iya rekan-rekan sekalian, gelora hati atas satu ilmu yang digelorakan dalam ucapan, yang diucapkan secara menggelora rekan-rekan sekalian, dan dilakukan secara mempesona. Iqrarun bil lisani, aklun bil qalbi, wa iqrarun bil lisani, wa amalun bil arkan. Hatena ngagerung ku ilmu, ucapanana ngagerung ku ilmu, kalakuanna ngagerung ku ilmu. Naon anu dina jero hate, naon anu diucapkeun, naon anu dilakukeun sarua. Nah seperti itu rekan-rekan sekalian, teh nu gede ngawani. Oke, clear ya semua ya. Berarti apa yang akan menyebabkan seseorang itu mempunyai keberanian? Seperti hanya reproduksi. Oke, kita simpulkan rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian di sini sekarang itu bukan kebetulan, benar. Anda pernah nggak rekan-rekan sekalian mendengar bahwa orang tua rekan-rekan sekalian itu menjadi orang yang berhasil? Misal Uyut Jagawareng, Kakak Cibur misalkan gitu ya. Pernah nggak Anda mendengar seseorang yang berhasil seperti itu? Pernah nggak? Pernah. Oke. Berarti orang tua Anda tersebut itu rekan-rekan sekalian DNA-nya ada nggak di dalam tubuh kita? Ada. Oke. Karena sifat DNA itu rekan-rekan sekalian tidak akan pernah bertemu dengan orang yang lain DNA-nya. Misal rekan-rekan sekalian, dengan konteks satu hal Anda bisa berhasil, Anda akan dikumpulkan dengan orang-orang yang membuat Anda berhasil. Itu sifatnya DNA, secara tarikan alam dan secara tarikan budaya, dimanapun kapanpun. Tapi dalam kenyataannya ada orang yang berhasil dan ada orang yang tidak berhasil. Oke, yang membedakannya itu adalah bukan DNA-nya, adalah isi dari DNA-nya, yaitu RNA. RNA itu adalah sifat yang dibuat oleh manusia. Aing mah bisa, aing mah tuh bisa. Cuman itu rekan-rekan sekalian, penghalang di dalam kehidupan ini antara bisa dan tidak bisa. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya? Jadi apapun yang terjadi pada rekan-rekan sekalian hari ini, besok dan di kemudian hari, harusnya berhasil, harusnya menjadi juara, harusnya Anda itu menjadi terdepan jika mempunyai iman. Apa? Keyakinan. Dari sepanjang sejarah, dari mulai Nabi Adam sampai dengan Rasulullah SAW, apa yang didakwakan beliau? Semua isinya itu adalah bagaimana memulihkan keyakinan seseorang. Satunya penghalang hidup itu adalah keyakinan.
Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Anda mau jadi apa sebetulnya? Oke. Yang yakin itu selalu ada penghalang, benar nggak? Yang tidak yakin juga selalu ada penghalang. Sekarang Anda mengisi RNA Anda dengan keyakinan sehingga DNA ini menjadi terwujud kembali dalam tubuh Anda, atau Anda meyakin? Meyakinkan? Mana rekan-rekan sekalian? Oke, pada malam hari ini bagi rekan-rekan sekalian mau diwastu itu, yang mau diwastu berarti sama dengan rekan-rekan sekalian nanti akan dibentuk DNA intinya lagi di dalam tubuh Anda. Sehingga rekan-rekan sekalian seperti sama dan sebangun bahwa Anda bisa sampai ke tempat ini karena di dalam darah Anda mengalir orang-orang istimewa, rekan-rekan sekalian. Demi Allah, demi Rasulullah, cabut nyawa saya jika rekan-rekan sekalian belum terkoneksi dengan orang-orang istimewa sebelum Anda. Cabut nyawa saya sekarang juga ya Allah jika ini bohong. Tempat ini diperuntukkan bagi orang-orang yang DNA-nya itu ada kesamaan. Saja rekan-rekan sekalian, memang saya belum merasakan mau bunuh diri sama rekan-rekan sekalian. Dulu di warung Cipeles pakai CB, kan ningali warung Manupala hanya digas. Perasaan motor CB yang diacarkan secara santai kemudian gitu dirinya. Tapi itu tidak terjadi rekan-rekan sekalian. Allah selalu menyelamatkan saya karena satu hari Bapak bilang, guru saya bilang, lamun maneh juara sok cici lamun maneh ayeuna terputus asa ngareng hampura sakedeung aing bisa pasti tuluy deui. Makanya rekan-rekan sekalian, di The Master ini rekan-rekan sekalian, Anda akan dibangkit kembali entah dari mana tanpa alasan yang jelas. Anda akan mendapatkan satu momen dari orang-orang yang terkumpul di sini. Anda akan menemukan itu bahwa Anda bukan saja Anda yang merasakan sedih saat ini, semua orang juga sedang merasakan sedih. Tapi satu hal, Anda punya secerca harapan. Anda akan bertarung, Anda akan bangkit kembali, Anda akan bisa menghadapi semuanya. Yakini dulu di dalam perjalanan sejarah, bukan fakta dulu baru yakin, tapi yakin dulu fakta kemudian. Di dalam perjalanan sejarah semuanya. Jadi kalau dulu Rasulullah Al-Madinatu tunki habisaha wala tunki ila hadidah, katanya gitu. Madinatul Munawwarah itu bagaikan puputan besi yang akan menghilangkan karatan-karatan besi. Jauh itu 5 tahun sebelum Madinatul Munawwarah itu terwujud. Tapi apa yang terjadi? Atas keyakinannya rekan-rekan sekalian, Madinatul Munawwarah terwujud. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Begitu juga dengan kelanjutannya. Seperti halnya orang tua kita, ya Allah perkenankanlah, berarti kan dulu perkenankanlah anak cucu juga saya juga merasakan hal yang sama enaknya dengan ilmu ini. Kalau rekan-rekan sekalian, kan nama kitabnya itu nggak bawa data lah ya. Nah, bahwa data lah itu hasil dari gabungan 2 kitab yang namanya Hayatul Fathah dan Saptadaya Ing Raga Sampurna. Hayatul Fathah itu dikenal juga dengan sebuah nama Al-Qanun fi Al-Tir. Atau sekarang disebut juga The Yellow Canon of Emperor. Atau disebut juga kitab kuning pengobatan. Yang asalnya rekan-rekan sekalian Al-Qanun fi Al-Tir ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di Cordoba University. Cordoba University itu asal dari Jazirah Arab yang dibawa oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, rekan-rekan sekalian, Muawiyah bin Abu Sufyan tersebut tahu dari mana? Dari Zaid bin Sabit. Siapa Zaid bin Sabit?
Zaid bin Sabit itu adalah sekretaris Nabi. Berarti rekan-rekan sekalian yang sedang kita nih pelajari ini adalah the Yellow Canon of Pharaoh. Jelas sejarahnya rekan-rekan sekalian. Balik lagi rekan-rekan sekalian. Orang tua kita menciptakan kita itu, ada nggak yang berdoa orang tuanya mudah-mudahan jadi jelma terbalik? Ada nggak? Ya Allah, mudah-mudahan anak saya itu menjadi soleh dan solehah, benar nggak? Ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini menjadi orang yang berhasil. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini menjadi rahayu murus rahayu, benar. Ya Allah, jadikanlah orang ini jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama, seperti itu. Oke, kita harus kait, benar. Kita kaitkan rekan-rekan sekalian, kaitannya itu dengan sebuah keyakinan. Keyakinan itu tidak akan pernah menjadi apa-apa jika tidak digairahkan. Ingat, temukan gairah Anda. Dari gigireun aing teh iman teh nyorokan wae. Bisa tuh rekan-rekan sekalian gairah itu yang lain. Tumbuhkan gairah rekan-rekan sekalian yang membuat Anda bisa gairah dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Tapi pahami, ada gairah. Jika Anda tidak menemukan gairah, maka Anda ngobrol dengan orang yang Anda yakini. Itu saja, benar. Anda tidak tahu bertanya. Ketika Anda jawaban Anda lakukan. Ketika Anda menemui lagi tantangan, tanyakan kembali, lakukan kembali, tanyakan kembali, lakukan kembali. Makanya rekan-rekan sekalian sering bermasalah. Bagaimana kalau di koordinat saya yang memberikan materinya itu teh orang nanti asal tekena pisan ke orang teh. Di koordinat saya mah ada tekena ke saya teh. Ngadon sok mengolok-olok saya dan lain sebagainya. Pahami rekan-rekan sekalian, segoblok-gobloknya orang yang memberikan koordinasi dan orang yang mengikuti koordinasi itu akan jauh lebih berhasil daripada orang yang jenius tetapi tidak koordinasi. Kebayang lagi kalau orangnya benar memberikan koordinasinya. Orang goblok saja yang memberikan satu koordinasi dan terus diikuti, itu akan membuat satu peradaban besar. Apalagi orangnya pintar. Makanya segoblok-goblok orang yang memberikan materi koordinasi dan kita ikuti, itu jauh akan lebih berhasil daripada orang yang cerdas dan jenius tapi tidak koordinasi. Itulah orang yang pintar tapi tidak bersistem akan terkalahkan dengan orang bodoh yang tersistem. Apa itu sistem? Koordinasi. Jika Anda merasa jenuh dengan semua ini, lakukan 1001. Apa 1001? Anda harus punya 1001 jaringan. Kalau Anda belum mampu 1001 jaringan, Anda ingin berhasil 1001 orang yang Anda pegang dan Anda beri obrolan. Itu solusinya, rekan-rekan sekalian. Bukan harus sekaligus, tapi satu per satu. Ketika 1001 itu sudah Anda bisa dapatkan, maka kalian bukan hanya omongan Anda, lirikan mata Anda aja akan sangat dimengerti oleh orang lain. Oke. Akan bahwa itu benar. Sebelum 1001 rekan-rekan sekalian, Anda memegang 1001 orang. Dengan Anda materi yang Anda kuasai, Anda pegang, dan Anda sambil ngobrol menjaga silaturahmi dengan orang tersebut, atau Anda mendapatkan jaringan 1001, Anda akan menjadi orang yang istimewa dan diistimewakan. Ingin tahu pemantiknya? Oke, kekuatan yang tidak terlihat jauh lebih besar dari kekuatan yang terlihat. Tetap yakini itu dan kita koneksikan kepada orang. Oke, jadi nanti rekan-rekan sekalian, jika nanti di waktu saat sang bulan hati atau bakal nanti jurusnya, jika Anda tidak meyakini bahwa nanti ini kalau misalkan di Lewidang ini adalah sebuah cara, awas hati-hati, jangan dilewih. Dulu orang tua kita melakukan hal yang demikian. Ingat bahwa nilai di Lewidang itu adalah nilai heksagonal.
Kenapa tubuh ini memerlukan heksagonal? Jika heksagonal terisi di dalam tubuh kita, maka kemampuan manusia itu bisa 10 sampai 100 kali lipat yang pernah dialami. Apalagi kalau dikaitkan dengan itu adalah sebuah perulangan. Oke, jadi nanti rekan-rekan sekalian yang di wastu ya, canggiri nanti sebelum bulat hati Anda, sok buletin, ya Allah saya meyakini ini bukan hal yang musyrik, dan bukan musyrik rekan-rekan sekalian. Ini adalah mengulang kembali. Satu, berarti supaya gelombang di dalam tubuh kita itu menjadi lebih kuat. Yang kedua, berarti pikiran juga. Jika gelombangnya kuat, pikiran kita kuat gak? Kuat. Karena apa? Karena 96% tubuh kita itu dikendalikan oleh otak. Kebayang kalau otaknya kuat, jasadnya kuat ya? Oke, itu sama. Yang kedua nanti rekan-rekan sekalian, sebelum Anda meyakinkan setelahnya mandi ya, saya pantik dulu, nanti saya bukakan dulu berarti ya. Setelah saya bukakan dulu nanti Anda mandi. Setelah mandi nanti berarti kan di watu wulung, benar nggak? Di watu wulung itu sama dengan Anda berdoa, diresmikan berarti kan dan didoakan ya. Oke, nanti Anda harus Anda lakukan di watu wulung nanti. Anda berdoanya pada Allah lain kada demit ada hati-hati. Bisi panjangkan guru kada demit wah, lagi satu. Jadi kita mengulang kebiasaan itu ya rekan-rekan sekalian, karena seseorang itu belum menjadi murid dari raksa jasad jika orang tersebut belum diwastu. Tapi kenapa yang diwastu orang itu malawang ke diwastu kamari? Makanya yang sekarang berarti jangan pernah malawang lagi. Yang pertama yakini diri, dan yang kedua yakini padanya. Ya itu sama dengan Allah dengan ilmunya dan impian kita-nya itu. Nah, rekan-rekan sekalian, sekali lagi nanti rekan-rekan sekalian, jadi jangan pernah hari ini menjadi sia-sia. Karena sekali ini, hari ini akan bernilai apapun pada diri kita, itu sangat tergantung dari apa yang kita tentukan sekarang. Nanaonan pikiran, ya bakal nanaonan pikiran. Tapi sekali lagi, ya Allah, wahai pencipta semesta angkasa dan bumi ini, saya meyakini dari jalan apapun pada detik ini ke depan, saya harus hidup dan menghidupi orang lain. Saya harus berkat, saya bisa menunjukkan bahwa saya layak diperhitungkan. Oke, nyeri, dari upatnya nyeri, ningali kocan bisa buat kolot. Ningali anak, ningali adik, ningali lancip, masih gitu kayak gitu. Mereka sudah lelah, benar nggak menantikan kita itu berhasil? Oke, rekan-rekan sekalian, kekuatan dari dalam jauh akan lebih besar dibanding dengan kekuatan dari luar. Kita perkuat kekuatan dari dalam, dan kita yakini bahwa dari hari ini ke depan kita akan menjadi sesuatu yang lebih hebat. Dari hari ini ke depan Allah akan selalu memberikan jalan. Dari hari ini ke depan melalui GM terapi ini kita bisa besar dan membesarkan. Melalui GM terapi ini bisa, tidak bisa, kita pasti bisa. Oke, terakhir The Master. Oke, bisa, kudu bisa, pasti bisa. Oke, apa yang terjadi saat ini berarti besok dan di kemudian hari itu sangat tergantung dentuman hati apa yang sering kita dentungkan di dalam hati ini. Benar? Hari ini adalah kenyataan dari apa yang kita dentungkan di hari-hari sebelumnya. Oke, hari besok dan di kemudian hari itu adalah segala sesuatu yang sering kita dentungkan hari ini yang paling sering kita dentungkan. Keyakinankah atau bukan keyakinan? Oke, sekali lagi The Master. Guru bisa. Sekali lagi The Master. Bisa. Guru bisa. Pasti bisa. Oke, terima kasih ya rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan nih dari tadi teriakan guru kita Edi Suwadi, tepuk tangan dong rekan-rekan sekalian. Tepuk tangan lagi kepada The Master Capture 1 dan Capture 2. Tepuk tangan lagi untuk rekan-rekan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian dari hari ini, dari detik ini ke depan
kita selalu menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan saya doakan rekan-rekan sekalian selalu sehat dan rekan-rekan sekalian selalu berkah di dalam setiap perjalanan. Mulai topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.